Ustadz, gimana nih sebelumnya Cecep itu bekerja dulu di orang lain, terbesit keinginan untuk sholat duha, tapi di jam waktu kerja. Nah itu boleh atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ada guru kita Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala, dan juga narasumber Cecep. Ini marbot masjid di seluruh Indonesia. Barakallah, makasih. Jadi episode kali ini unik sekali ya. Saya mau menghimbau buat para masjid seluruh Indonesia, kayaknya Anda sudah gak perlu repot lagi karena Cecep akan keliling Indonesia. Enggak gitu ya? Enggak gitu, siapin aja kuenya. Masya Allah ya. Dan tentunya ini di takjil kali ini Ustadz sehat, aman semua Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu jaga Ustadz Laihayik. Yang tentunya silakan Cecep kalau ingin bertanya. Keresahannya pasti kan seputar masjid lah. Saya tahu betul lah ya, pasti kan memprioritaskan masjid dulu. Apa istri dulu? Ya, Atau ibu dulu? Nah, udah kebayang lah dari kegalauan Anda saat itu ya. ya betul Ustadz. Silakan Cecep. Ada Ustadz Zul di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih warahmatullahi sebelumnya buat Aderi yang udah undang Cecep ke podcast ini. Sama-sama Ini Cecep. kali kedua ya Cecep ke sini. Ya mudah-mudahan ditambah keberkahan buat Aderi juga. Amin. Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, jadi gini, Cecep kan bersihin masjid tuh udah lama ya. Udah sekitar dari usia 14 tahun lah. Sekarang berapa? Sekarang 26. 12 tahun. Iya, Masya Allah. kurang lebih segitulah. Nah, ada keresahan-keresahan yang sampai saat ini, dari mulai kerja sampai saat ini menjadi sosok cleaner masjid setiap hari, ada keresahan. Nah, keresahan itu tentu menjadi sebuah pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini mau Cecep sampaikan ke Ustadz ya. Oh, Masya Ya, Allah. mohon izin. Ya, silakan. Apa Ya. tuh? Ustadz, gimana nih sebelumnya? Kan Cecep itu bekerja dulu di orang lain. Nah, selama bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, terkadang terbesit keinginan untuk sholat duha. Di jam 9 pagi tanpa adanya izin dari seorang bos atau atasan, Cecep ngelakuin sholat duha. Tapi itu waktu kerja gitu. Wah, korupsi waktu. Iya, makanya itu. Maaf Ustadz, izin. Saya suka kelepasan, maaf Ustadz. Iya. Jadi belum waktunya atau belum izin, tapi Cecep ngelakuin suatu pesunahan, apa sholat sunnah ya, walaupun itu kebaikan, tapi di jam waktu kerja. Nah itu boleh atau enggak gitu pertanyaannya. Sebab dulu sering kayak gitu juga, ngerasa bahwa itu tuh kayaknya enggak dosa deh, kan kita ngelakuin kebaikan gitu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi begini ya, seorang apabila sudah ada akad kerja, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Umat Islam itu berdasarkan syarat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad yang kalian sudah laksanakan. Kalian sudah mengikat janji dengannya. Jadi kalau kita ada akad kerja, itu artinya kita sudah menjual waktu kita dengan mengambil upah. Jadi nggak boleh kita menggunakan waktu itu kecuali berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang kita akad kerja dengannya. Kecuali pada hal-hal yang itu memang lumrah. Misalnya sholat 5 waktu, itu kewajiban, tidak terikat dengan siapapun, harus dilaksanakan kewajibannya. Yang memberi kerja suka tidak suka, itu harus dipotong, sebab itu kewajiban kepada Allah. Didahulukan. Demikian pula misalnya pada hal-hal yang orang kan paham ya, akad kerja memang, tapi kalau dia mau ke belakang, maaf ya, kalau mau ke belakang pasti ya harus ke belakang juga, nggak perlu minta izin. Kalau harus minta izin repot juga bos ya, tiap kali nih bos ketok pintu mulu ya. Iya juga ya, ganggu malah. Sebab itu sudah lumrah, sudah biasa gitu. Ya cuman kalau pada hal-hal yang sifatnya di luar kewajiban, bukan perkara yang lumrah, nah ini kita harus lihat izin dari kebiasaan di tempat kerja itu, apakah itu dibenarkan atau tidak. Kadang ada sebagian kerjaan dia yang dituntut keberadaan.
dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi kerjanya nggak full gitu, pasti ada waktu-waktu kosong. Nah, di waktu kosong itu kalau memang kita tidak ada kerjaan, kita sholat nggak ada masalah. Cuman yang menjadi masalah itu kalau waktu sedang kerja. Nah, ini kita berhadapan antara sebuah kewajiban untuk waktu yang telah kita mengambil upah darinya dengan suatu hal yang disunnahkan. Kalau yang memberi kerjaan mengizinkan, itu nggak ada masalah. Ya, jadi kalau alasannya itu kan ibadah, nggak apa-apa ibadah. Ya kalau gitu masuk kerja baca Al-Quran aja sampai selesai kerja gitu. Oh, iya. Jadi nggak kerja dong. Iya juga Ya kan? Atau sholat duha ambil mushaf baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Imran, rakaat kedua. Panjang gitu. Kelar deh. Kelar lu sampai asar tuh. 1 jam Iya. setengah Al-Baqarah aja. Jadi kayak gitu kan? Iya betul. Ya jadi memang harus ada izin dari memberi kerja sesuai dengan rincian yang saya sebutkan tadi. Ya barakallah. Masya Allah. Allah ibarik fiik Ustaz. Jadi kalau tadi dilihat bahwa mana yang didahulukan ya. Artinya kan Cecep berarti akad Kerja ya. Berarti masuknya kewajiban Ustaz ya? Iya. Kalau kerja gitu ya? Kalau sudah akad kerja kan kita harus tadi diperintah kita memenuhi akad. Itu juga sudah menjadi amanah kan. Kita wajib menjalankan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada si pemilik amanah. Itu kan amanah kerja namanya. Harus kita tunaikan. Oke. Kecuali kalau bosnya udah ngizinin. Kalau Itu sudah diizinkan nggak ada masalah. boleh ya? Ya dan baiknya kalau seperti itu bilang ke bosnya, bos, saya kadang pagi itu jam 9 saya sholat duha, tapi nggak lama kok, cuma 3 menit 5 menit. Gitu aja supaya oke nggak ada masalah. Malah mungkin dia senang kalau dengar ya. Ada juga pegawai saya yang sholat gitu. Kan buat kemajuan usahanya juga kan, siapa tahu kan dimudahin kan. Oke, Masya Allah, siap. Tapi kadang-kadang ada yang nggak ridho juga ya bos, karena kita lagi dalam keadaan berkewajiban ya, atau menjalankan kewajiban sebagai pekerja. Ya ada aja makanya. Sekarang saya mau nanya dulu. Gini, masuk kerjanya jam berapa tadi? Jam 7 misalnya. Jam 7. Kenapa sebelum pergi kerja di sholat duhanya? Kan sholat duha boleh dari matahari terbit sampai setinggi sejengkal. Itu kan 6:30 udah masuk gitu. Dan berakhirnya ketika matahari tergelincir. Oh, jam 11:30 bisa Sir? Sebelum matahari tergelincir. Dan itu waktu paling utama sebenarnya. Mendekati matahari tergelincir itu waktu paling utamanya. Semakin terik, panas tapi mendekati waktu tergelincir, itu semakin bagus. Jam 11 gitu misalnya. Jam 11 ya. Nah, kan kebanyakan sekarang kan dari perjalanannya udah dari subuh dari subuh sampai tempat kerja tuh jam 7 pagi gitu Ustaz. Jadi akhirnya waktu kerjanya ngumpet-ngumpet deh mau sholat sunat gitu. Nah kan tadi boleh atau enggaknya udah dijelasin, berarti nggak boleh ya Ustaz. Nah kalau udah terjadi misalkan, itu dosa atau enggak? Atau kita juga sekarang harus islah gitu kan udah nih dulu lewat gitu. Iya makanya gitu, udah lewat. Minta maaf udah ke bos deh tuh. Oh jadi gitu ya Ustaz? Bukan. Lu juga mancing-mancing lu. Itu mudah cara menyelesaikannya. Jadi itu bilang aja ke bosnya bahwa kemarin saya itu sholat berapa waktu, mungkin dalam sehari saya ada 5 menit 10 menit. Dan waktu itu saya belum tahu hukumnya. Nah, sekarang saya sudah tahu bahwa saya harus minta izin. Kalau nggak diizinkan ya sudah. Nanti saya hitung aja selama saya kerja berapa lama, dipotong berapa hari gaji saya gitu aja. Kan beres, selesai. Oke. Itu kalau bosnya ada, misalnya udah pindah kantor, dicari semaksimal mungkin atau bertobat aja pada Allah, gimana sih? Ya Allah tidak bebani seseorang di luar kemampuannya. Apa yang kita sudah berusaha, tapi di luar kemampuan kita nggak bisa berbuat maksimal lagi selain daripada itu. Ya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah janganlah Engkau hukumi kami apabila kami ini lupa atau melakukan hal yang kami tidak sengaja. Itu sudah diampuni oleh Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam 7 pagi gimana sih kantor jam 7 pagi? Ya kalau di Jakarta dulu kan bukan kantoran, keluaran sekolah dasar masa kantoran. Iya, jadi dulu kan di nasi Padang. Dari nasi Padang itu kan restoran. Iya. Restoran, di kafe. Kan kerjanya itu dari pagi nyiapin barang-barang dulu baru kita bisa selesai. Sekarang tapi udah punya usaha sendiri Mas Cecep. Udah di TV nasional udah ngundang Cecep. Siapa tak kenal Cecep?
Alhamdulillah, insya Allah. Ini Masya juga Allah. berkat dari Aderi kan. Masya Undangan atas izin pertamanya. Allah, tapi duduk dikasih solusi. Iya, dikasih solusi, dikasih usaha juga. Masya Allah. Siap. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Cecep Gorbacep. Ya, yang kedua Ustadz gini. Cecep kan seorang cleaner masjid ya, bebersih masjid setiap hari. Kalau tadi mungkin ada juga waktu kerja yang Cecep pergunakan buat bersih-bersih masjid juga. Tapi saat ini tuh ada pertanyaan yang mengganjal dari hati Cecep itu Ustadz. Ibu Cecep kan pernah meminta sesuatu, namun Cecep nggak bisa menyanggupi kemauannya itu karena Cecep mendahulukan masjid nih daripada ibu, ceritanya kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Gimana tuh hukumnya dan baiknya gitu? Tapi Cecep udah memberikan kebijaksanaan berupa kata-kata motivasi, kata-kata bijaksana gitu buat ibu. Nggak, ibu butuhnya waktu, uang makan, nggak perlu kata-kata mutiara, Cep. Ya kan. Ibu emang kata-kata bikin kenyang. Karena ini ke istri juga gitu lagi. Kan udah aku kasih kata-kata mutiara gitu. Masya Allah Cecep ya. Ya, jadi kan kalau kita belum bisa ngasih sesuatu yang lebih kan kita bijaksana tadi dari kata-kata aja gitu supaya hatinya luluh juga. Oke. Kan kita kebawa ke akhirat juga nanti gitu. Benar, ditanyakan adalah ini kan rumah Allah, ini kan Masya Allah gitu kan, ada sholat 5 waktu di situ. Betul. Kalau kita utamakan masjid gitu ya, mana dahulukan ya? Ya. Berarti gitu. apa tuh berarti pertanyaannya? Rumah Allah dulu, diperbaiki masjidnya. Ibu atau istri? Wah, Ya. berat. Jadi begini ya, masjid itu memakmurkannya itu salah satu ibadah yang sangat besar. Dan memakmurkan masjid itu kata para ulama terbagi dua. Ada memakmurkannya secara fisik, itulah dibersihkan, dirawat, kalau ada kotoran dihilangkan, dan seterusnya. Itu memakmurkan secara fisik namanya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, dijaga kondisinya. Dan yang kedua ada pemakmuran secara makna. Nah itulah bagaimana masjid itu hidup. Ya sholat 5 waktu lancar, adzannya selalu ada yang adzan, kemudian ada pengajian, kemudian ada halaqah Al-Quran di dalamnya, dan seterusnya, hidup dengan hal yang bersifat makna. Dan itu semuanya tercakup di dalam keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka ini pasti akan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Iya. Jadi itu dari keindahan seorang memakmurkan masjid. Nah, memakmurkannya ada yang kadarnya wajib, ada yang kadarnya pelengkap. Ya, yang merupakan wajib itu masjid dibangun untuk melakukan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu, dikumandangkan adzan, ya ditegakkan dzikir di masjid itu kadar kewajiban. Padahal yang merupakan pelengkap itu masuk ke dalam sunnah-sunnah namanya. Misalnya masjidnya dibuat harum, ya, atau masjidnya dibuat lebih bersih, ya kan, bisa berwudu, tapi kalau tempat wudhunya bersih, itu kadar tambahan namanya, ya kan gitu. Ya, ini bersih, tapi ada namanya lebih bersih lagi, ya kan? Nah, itu tingkat-tingkat dari hal-hal derajat-derajat terkait dengan sunnah. Nah, sekarang kalau kita lihat kepada ibu, orang tua, sama orang tua juga seperti itu. Kadar keperluannya ada yang sifatnya wajib sebagai nafkah orang tua, ada yang sifatnya kadar mustahab. Ya, tidak mesti. Sebab kalau kadar kewajiban adalah apa yang mencukupi kehidupan orang tua. Misalnya kecukupan hidupnya dalam sebulan 2 juta misalnya. Kita beri 2 juta itu sudah mengangkat kewajiban. Tapi kalau misalnya sang ibu minta lebih daripada itu, ya biasanya makannya tingkatannya level menengah sudah bagus. Dan pengennya high class terus, minta 5 juta. Nah, itu namanya kadar tambahan. Ya kalau kadar tambahan itu kaitannya dengan semakin berbakti saja, tapi sudah bukan masuk ke dalam kewajiban. Nah, sekarang kalau ibu minta di ranah yang mana? Kalau masjid perlu di ranah yang mana? Di situ kita menimbangnya. Tadi di ranah terlalu tinggi sih ya.
Jadi Cecep juga nggak menyanggupi gitu. Tapi untuk masjid sendiri memang harus ada ini ya. Apanya? Penasaran sih, maksudnya Cecep kan memang kan berusin masjid di Sukabumi dan sekitarnya nih. Kan konten-konten viral apa segala macam kan kita tahu semua ya. Maksudnya emang ada niat diwajibkan gitu apa gimana? Jadi kan Cecep itu viral di masjid ya. Iya. Jadi ketika ada uang endorsan ataupun uang dari teman-teman itu prioritasnya masjid. Masya Allah. Iya gitu. Tapi kan sebenarnya ada yang wajib juga. Istri kan wajib dinafkahin. Ya kan dinafkahin udah. Oh Dinafkahin udah. secara dohir dan batin udah. Itu udah duluan tuh. Ya, itu udah wajib kan, kewajiban. Ibu juga udah. Nah kalau Oh. sampai saat ini aja Cecep belum punya rumah. Makanya kalau ada renovasi masjid ya duluin aja Masya gitu. Allah. Tapi emang sebegitunya Sat. Kan tapi takutnya ada yang bilang, bro jangan mabok agama bro. Enggak kan ada yang gitu Ustaz. Ini kan kita kan di netizen ada yang begitu. Kadang kita bilangnya jual agama lah, mabok agama lah, apa lagi gitu. Ya ini berbicara tentang cinta. Eh, Cinta itu agak aneh memang, unik. Gimana sih? Itu ada yang aneh seperti itu. Tapi berbicara tentang cinta. Iya. Ya karena cinta itu kadang orang nggak bisa memahami. Oh, cinta itu buta soalnya. Iya. Saya tahu itu bahasa apa yang dibahasakan. Bahasa bulenya begitu Tapi Ustaz. cinta itu kadang tidak bisa dibahasakan dengan kalimat-kalimat Masya Allah. yang berada di lisan-lisan orang. Jadi kalau seorang sudah cinta dengan sesuatu, kadang sesuatu itu bukan wajib, tapi dia nggak bisa tinggalkan sesuatu itu. Itu cinta namanya. Ya, misalnya sudah terbiasa dia sholat sholat malam. Ya kalau dia nggak sholat malam, dia bisa sakit tuh, pagi-pagi sakit, nggak enak hidupnya. Nah, makanya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi kan lain ya, beliau wajib sholat malam, bagi beliau itu wajib atas beliau. Makanya beliau kalau nggak sholat malam, itu beliau ganti sholat malamnya di siang hari, ditambah satu tapi. Biasanya beliau sholat 11 rakaat di malam hari, di siang hari beliau sholat 12 rakaat. Nah itu diberikan juga untuk umatnya, tapi sunnah. Karena api cinta ini perlu perlu solusi. Ya kalau dia nggak dipenuhin, kadang dia membakar di mana-mana gitu. Nah, makanya diberi dari jalannya. Sama seperti kadang seorang sudah terbiasa dia kerjaannya membersihin masjid, senang ke hidupnya, sudah menikmati. Tiba-tiba suatu hari nggak lewat gitu. Atau ada hal yang biasanya dikerjakan nggak dikerjakan. Itu membawa sesuatu di hatinya. Jadi saya juga sulit mengatakan bahwa cara menimbangnya itu kayak gimana. Tapi saya berikan kaidah-kaidah dasarnya. Itu tadi yang saya terangkan. Jadi sisa diposisikan aja. Enaknya itu kemana? Ya barakallah. Masya Allah. Jadi artinya yang penting yang wajib-wajib sudah ditunaikan gitu. Iya betul. Ya kan, bukan berarti akhirnya kan banyak juga kisahnya Ustadz. Nih ada yang istrinya curhat, tiba-tiba katanya suami saya bolak-balik mengutamain kajian mulu, pengajian mulu, majelis ilmu mulu gitu. Tapi sementara ditinggal-tinggal mulu istrinya gitu. Ada juga kayak begitu tuh. Nah itu kan sudah masuk ke dalam kadar kalau dia melantarkan kewajiban. Hal yang sunnah tapi dia melantarkan kewajiban. Nah itu masalah kalau kayak gitu. Kalau ini kan Cecep tadi udah duluan ya. Kan kalau antara sunnah dengan sunnah, itu kan bisa dia timbang yang mana yang paling besar maslahatnya untuk dia. Ya Masya Allah. Tapi penasaran juga Sat. Dikit lagi Cecep penasaran. Antara ke ibu sama ke istri itu mana yang didahulukan ya Ustaz? Misalnya ada uang gitu, ibu minjem uang, istri kan kita harus nafkahin. Itu kira-kira gimana? Sementara laki-laki kan katanya ibumu. Jadi kewajiban seorang itu menafkahi itu ada 3 sebabnya. Sebab yang pertama karena hubungan nasab. Sebab yang kedua karena hubungan pernikahan. Sebab yang ketiga karena hubungan kepemilikan. Tapi hubungan kepemilikan ini nggak banyak dibahas di masa sekarang karena ini di masa dahulu terkait dengan orang yang memiliki budak. Dia kalau memiliki budak wajib dia nafkahi budaknya. Sekarang udah nggak ada budak ya. Nah sekarang kita bicara 2 terkait dengan pernikahan. Nah ini kalau dia menikah wajib dia menafkahi istrinya. Itu hubungan karena pernikahan. Ada hubungan secara nasab. Kalau dia punya orang tua wajib dia nafkahi orang tuanya. Kalau dia punya anak wajib dia nafkahi anaknya. Jadi itu sama-sama kewajiban sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara memperbandingkan kewajiban, dia sama-sama kewajiban. Jadi sepanjang keduanya kewajiban, dia tunaikan dua-duanya. Jangan dia pertentangkan. Yang menjadi masalah itu kalau diperhadapkan antara 2 kewajiban, yang mana yang dia dahulukan.
maka dia dahulukan yang paling wajib atas dirinya. Nah itu hak orang tua lebih besar di dalam hal tersebut daripada hak istri. Oh ya? Ya. Orang tua selalu lebih didahulukan. Iya. Ya. Barakallah. Masya Allah. Ibu atau bapak? Sama aja Ustaz ya? Hah? Ibu atau bapak? Ibu dan bapak dua-duanya. Tapi kalau di antara bapak dan ibu, ibu, bapak. Hmm. Gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu Inongnya. Jadi misalnya gajinya Ibu Friko dulu. 100 juta. Misal nih, Amin. buat ibunya Friko, suamimu 95 juta. 3 juta ke ya anak-anaknya lah. Kamu 2 juta. Oh enggak gitu juga kali Ustaz ya. Masya Allah. Silakan Cecep yang berikutnya Cecep. Ya. Mau nanya apa lagi? Pertanyaan ketiga itu sebetulnya tadi nyenggol-nyenggol pertanyaan sebelumnya ya. Nah. Tentang Cecep kan ada endosan, terus lebih mementingkan masjid dan lain sebagainya. Terus kemudian apakah menjadi satu kewajiban suami memberikan fasilitas, memberikan rumah kepada istri, sedangkan dalam hati tadi yang Ustadz katakan ada rasa cinta ke masjid sehingga kalaupun punya harta itu selalu disisihkan dulu untuk masjid gitu, renovasi masjid, kebersihan masjid, bayar marbot dan lain sebagainya. Apakah jadi satu kewajiban memberikan rumah untuk istri? Gitu? Sementara sekarang Cecep belum punya rumah. Belum punya ngontrak sekarang. Coba kita tanya ya, sebentar ya. Ustadz punya rumah wajib nggak? Ya di situ yang tadi saya katakan ya, kewajiban menafkahi. Jadi nafkah itu jangan selalu dipahami bahwa nafkah hanya untuk yang dipakai makan saja. Sebab nafkah itu ada yang dimakan, ada yang dipakai, pakaian, ya kan? Terus ada yang ditinggalin. Ya, jadi rumah itu bagian dari memberi nafkah juga. Jadi kalau orang kan dapat dia bekerja kan selalu dari penghasilannya dia langsung bisa beli rumah kan. Yeah. Biasanya kan ditabung ya. Jadi kalau mau dibuat seperti itu, dia tetap menyisihkan sesuatu yang disimpan oleh istrinya supaya dia bisa membangun rumahnya. Yang lainnya kalau mau masuk di dalam berlomba-lomba di kebaikan pada hal-hal yang disunnahkan memakmurkan masjid, ya silahkan. Ya nggak ada masalah. Tapi kita jangan menelantarkan sesuatu yang lebih wajib atas diri kita. Ya barakallahu fiik. Oh, berarti tetap pelan-pelan Cep. Ya. Nggak usah dihabisin banget kan. Bini lu juga butuh rumah juga. Ya kan saya mikirnya masih muda juga, masih ada waktu lah buat beli rumah, kita ngumpulinnya nanti. Oh, tahu umur ya berarti Cecep ya. Ya kalau ada rumah, Tadi lu bilang begitu. maksudnya kalau ada rumah itu rumah ditinggalin, mendingan kita nggak punya rumah. Oh, rumah ditinggal. Kalau tadi masih ada umur kan? Oh, iya benar. Ya kan dihisab juga kan. Oh, Masya Allah. Kalau misalkan kata tadi udah kayak tahu saya umur. loh pemikirannya loh. Saya nggak pengen harta tuh kayak ngapain gitu. Ujung-ujungnya nggak Tapi dibawa mati itu juga. cuan gitu. Boleh pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Ya. Apalagi kesannya banyak banget nih kayak Cecep nih. Pertanyaan keempat ya. Kan suka bersih-bersih keliling Ustadz. Kemudian ada masjid-masjid yang memang Cecep udah izin dulu dan diizinin untuk bersih-bersih. Tapi kadang-kadang Cecep itu suka mikir, wah ini masjidnya gede atau DKM-nya agak galak gitu. Jadi agak takut izin. Jadi Cecep suka ngumpet-ngumpet gitu bersihin. Wah. Gitu Ustaz. Gimana tuh hukumnya? Rentan kena fitnah lu, ntar sangka nyolong kotak amal sama sound system lu. Ya kan gitu kan, sempet rame. Iya sih banyak. Tuh. Banyak sih. Tapi gak dimasukin kan kotak amalnya? Aku ke kantong. Enggak lah. Aku masukin apa yang ada di kantong ke kotak amal itu. Nggak bisa kejebak deh Ustadz. Fadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Jadi saya nggak tahu ya kadar bersihannya gimana ya. Kayak sih biasa juga masuk masjid kan. Terus ada kotor-kotor gitu. Saya siram-siramin dulu baru saya wudu. Ya itu kan bersihkan juga. Iya, tapi Cecep Masya Allah. Kadang-kadang ya dibongkar sama masjid-masjidnya, yang terakhir sama masjid-masjidnya akhirnya. Serius? Serius, Itu izin dong tapi. Iya, itu malah bukan izin lagi, izinnya ke desa, ke iya, kelurahan, ke RW. Yang kamar mandi. Oh, yang kamar kan mandi. lu kan kadang bikin apa sih? Kayak dicat lah tiba-tiba. Iya. Terus kayu-kayu yang udah mampet tuh dibongkarin lah, keramik-keramiknya gitu-gitu kan? Iya, itu izin dulu, Kan itu pengerjaannya kadang-kadang nggak sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Jadi ngeganggu juga orang yang mau wudu. Sedangkan Cecep kan ngebersihin mengutamakan keindahan tadi. Allah suka yang indah, kita harus menjadi sebab keindahan-keindahan gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Ya itu selalu ada wejangan dalam Al-Quran. Fa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Nah, itu kaidah dasar. Mau datangi rumah kita dari pintunya gitu.
Ya, jadi segala sesuatu itu didatangi dari memang di situ harusnya kita memulai minta izin dan seterusnya. Iya. Baik. Nah begini Ustadz, kurang lebih Ustadz. Tuh, dirombak, bener-bener dirombak. Kalau ini enggak sih, cuman dibersihin aja nih. Dibersihin. Tadinya kayak gitu. Tapi ini izin nggak? Ini izin, ke warga juga izin. Coba ada contoh nggak yang biar Ustadz ada gambaran yang langsung eksekusi tanpa izin? Biar tahu maksudnya batasannya kayak gimana, apakah ini mengganggu? batasannya cuman kayak gini tuh aja Ustaz. Khawatirnya mungkin takutnya kan fitnah ke marbotnya kayak tersinggung gitu loh Ustadz. Ada nggak sih kayak gitu-gitu kan, kayak oh maksud lo gua nggak bisa bersihin gitu? Jadi kan jadi takutnya mudorot. Nah ini kadang-kadang ini nih sebetulnya udah bareng-bareng sih sama santri ini ngebersihinnya. Oh udah ada santrinya? Ya, enggak, kalau ke DKM-nya belum izin buat gambar gitu. Oh iya ya. Khawatirnya kan kayak udah diviralin, kayak kasus yang waktu Pandawara ya, yang bersihin sampah kan, Masya Allah tuh anak-anak muda itu tuh. Tapi tiba-tiba warga, ya oknum warga ya, kayak malah nggak suka keberadaannya kan, malah kesana kayak, oh maksud lu mau viralin tuh kesana ntar jadinya desa gue jadi kotor nih gara-gara gue nih, nggak usah lah, malah diusir-usirin. Nah ya. Kan kayak gitu-gitu kan. Kalau itu kan umum banget ya. Kalau ini kan masjid tuh ada DKM-nya gitu. Atau contoh lain coba, yang eksekusinya. Iya bener sih kata Ustadz tadi, kalau misalnya ada sampah-sampah, kita kan kadang, gue juga ini bro, bersihin dulu ada tisu-tisu yang mungkin ganjel itu kan sekedarnya ya. Iya. Tapi kan kalau Cecep kan kontennya kan kayak memang baik sih maksudnya gitu, bener-bener di lumut-lumutnya. Kan udah kayak kotornya minta ampun gitu. Ini gimana tuh Ustadz? Masya Allah tapi Cecep idenya. Ya jadi kalau misalnya memang nggak perlu hal yang wajar lumrah. Semua orang melakukan, tidak dipermasalahkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hal yang dikhawatirkan akan muncul masalah-masalah di situ, nah itu sebaiknya kita izin. Kalau memang sesuatu itu didatangi dari pintunya, ya misalnya masjid ini kan kita tahu kotor, biasanya sudah disurvei sebelumnya kan? Iya betul. Ya, jadi diberi pemberitahuan atau disuratin bahwa kami ada program membersihkan masjid, kami akan datang tanggal sekian, jam sekian, tujuan kami 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kadang niat baik aja itu nggak cukup kadang. Karena itu kata orang Arab, Rama nafa'an fadarra bighairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Kadang dia memaksudkan kebaikan, tapi ternyata dia membahayakan tanpa dia maksudkan. Memang di antara perbuatan kebajikan sebenarnya dihitung kedurhakaan. Ada orang niatnya berbuat baik, tapi sebenarnya dia berbuat durhaka gitu. Ya kan? Dia ingin berbakti kepada orang tuanya, ternyata itu hal yang sangat tidak disukai oleh orang tuanya, membawa bahaya bagi mereka. Itu kan sebagian anak melakukan hal yang seperti itu kan, padahal niatnya baik, berbakti kepada orang tua gitu, padahal itu membahayakan orang tuanya. Nah itu hal yang seperti itu juga perlu kita antisipasi. Ya apalagi sekarang ini memang banyak hal yang perlu masyarakat kita itu diberi edukasi yang baik. Ya karena dan juga qadarullah masyafal terjadi kejadian-kejadian yang kadang membuat orang itu kadang berburuk sangka gitu. Ya misalnya orang lagi sholatnya panjang di masjid, padahal dia sedang nunggu aja waktu untuk sholat gitu. Dicurigain kayaknya mau curi celengan. Iya, padahal dia mau nyambung sholat berikutnya. Karena di masjid itu sudah terjadi berulang kali. Iya, sering. Orang celengannya dicuri. Jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, ya kita kadang orang berburuk sangka kita maklumi aja kan. Tapi lebih amannya kalau kita memberitahu. Pada hal-hal yang dikhawatirkan ada masalah di situ. Tapi kalau hal lumrah, wajar seperti yang saya terangkan tadi, itu nggak ada masalah insyaallah taala. Ya barakallahu. Allah barik fik Ustaz. Keren. Jadi gimana? Gimana? Itu pendapat gimana? Enggak ada. Memang saya ulama. Ya. Yang penting udah kegambar. Jadi kalau yang sifatnya berat-berat itu kan berarti kan perlu izin. Khawatir kan juga malah tadinya kesinggung ya. Iya betul. Si marbotnya kan. Nggak tahu sih. Cuma kan sejauh ini aman-aman aja kan? Aman sih. Malah happy biasanya. Nggak tahu kalau di belakang kan. Tapi saya nggak pikirin juga sih. Tapi sejauh ini aman-aman aja. Sejauh ini aman-aman aja. Malah kalau misalkan pas pernah nggak izin, terus tiba-tiba DKM-nya datang, Kang Cecep, aduh saya malu gitu. Kok nggak saya bersihin gitu.
Malah dibersihin sama Cecep gitu. Oh, malah sungkan jadinya ya. Iya, malah sungkan. Masjid malah- apa namanya? jangan. enggak. Di Jakarta. Oh, Di Jakarta. Jakarta. Sebelum ke Kasih Solusi, Oh iya, oh dekat sini. iya. Oh di Jakarta Barat dekat sini. Iya, nah ada Oh. Jakarta di sini. Oh, ya Allah, ntar saya samperin kalau gitu loh. Siap, tapi sukses selalu buat Amin, Cecep ya. Dan Ustadz mungkin di ujung obrolan ada nasihat-nasihat tentunya di bulan Ramadan ini, Masya Allah nih terkait rumah Allah nih, Masya Allah, Ya, kita Baitullah. menata jiwa ya. Ya, Jadi sebenarnya sebagian dari amalan soleh itu tadi, apabila seorang sudah cinta kepada kerjaan amalan soleh yang dikerjakan, itu menimbulkan kerinduan itu. Ya. Dan disitulah sebenarnya kita diberi kaidah di dalam syariat. Itu kaidah ini luar biasa sebenarnya. Ayat ini termasuk ayat yang universal sekali dan cakupannya luar biasa banyaknya. Kalimatnya ringkas dalam Al-Quran. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Kata berlari itu kayak gimana ya? Berlari itu kemungkinan pertama, ada sesuatu yang akan dia kejar depan, dia ingin segera mengambilnya, itu berlari namanya. oke. Ada sesuatu dia sudah sangat rindu sekali, dia berjalan nggak bisa, dia harus berlari kan gitu. Iya. Nah itu menunjukkan kecintaan. Dan berlari itu kadang ada sesuatu di belakangnya, dia takut, dia harus hindari, itu berlari juga namanya. Iya. Jadi memang Ramadan itu melatih kita untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sudut keikhlasan, harapan, rasa takut, kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada ibadah, berjumpa dengan Allah, kerinduan terhadap amal salih. Ya dan seterusnya dari pintu-pintu ibadah yang sangat besar. Ya Allah taala. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallah fikum. Sebagai hadiah buat Cecep, karena memang sering aktif di rumah Allah, ya kan, di masjid-masjid gitu kan. Barangkali ini juga bisa dipakai juga nantinya nih habis bersih-bersih. Iya. Langsung pas tiba waktu sholat, langsung sholat wajib di situ pakai sarung. Oh, iya, Wah, iya. sarung Sarung apa tuh? Ardan. Nah, tuh, ya kan? Insya Allah nih, ini premium dan pasti Cecep juga kayaknya belum punya nih Ini kayaknya. kayaknya belum ada di masjid-masjid ya. Wah, enggak kode apa gimana nih? Maksudnya minta kirimin Enggak juga. nggak, sarung Ardan, boleh tolong mungkin satu marbot kali ya, satu DKM ya. Satu masjid, Nih. satu marbot ya. Iya benar. Sarung Ardan ini adalah sarung modern dan stylish, teman-teman. Bikin sarung naik level. Jadi menjadikan gayamu semakin maksimal. Mantap ya? Mantap. Sarung Ardan bring sarung to the next level. Wes. Ini hadiah buat Cecep, silakan Cecep. Makasih banyak ya. Iya. Ustadz, makasih banyak juga udah mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan Cecep yang kurang bagus ini. Bagus lah ini. Bagus ya. Masya Allah, ini menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi terpanggil pengen menghidupkan masjid lagi loh. Iya, Ya kan? harus. Ya boleh nanti di daerah mana aja terakhir Cep? Yang udah disamperin dan yang belum target. Target. Jakarta seluruh ya? Ya, Jakarta. Habis dari Sukabumi, aku mau ke Cirebon dulu gitu. Oke. Abis itu Habis itu keliling Indonesia dunia. lah. Keliling dunia dong. Keliling dunia, Ya. amin. Keren ya. Iya. Siap, nanti ajak-ajak saya mau Ustadz ya. Insyaallah. Siap. Terima kasih Ustadz juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.